Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa al Muhammad wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala aidan jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabaratum fa ni'ma uqbad dar. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, jamaah kuliah subuh Masjid Besar At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kudrat dan irodatnya hendaklah kita senantiasa bersyukur atas curahan nikmat yang tak terhingga. Di pagi ini kita diberikan kekuatan untuk hadir dalam majelis ilmu setelah serangkaian ibadah yang penuh dengan kemuliaan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jamaah kuliah subuh rahimakumullah, kita maklum bahwa bulan suci Ramadan merupakan media tazkiyatun nafs, salah satu di antara serangkaian kegiatan yang kita lalui. Salah satunya adalah merupakan media pensucian jiwa kita, pensucian pribadi kita, pensucian daya nalar kita, dan pensucian setiap langkah amal perbuatan kita. Ayat yang sering kita simak, seringkali kita kaji, diantaranya adalah qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori, menodai, mendiskreditkan dirinya. Dalam surah Asy-Syam ayat ke-9 dan 10. Jadi kalau kita mencermati dengan seksama bahwa bulan suci Ramadan merupakan media tazkiyatun nafas, karena yang pertama memberikan kesempatan kepada hamba-hamba Allah untuk berupaya menyempurnakan penghambaan jiwanya dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan oleh kita di bulan suci Ramadan, semangat beribadah itu luar biasa. Boleh jadi yang kesehariannya itu kurang semangat, begitu di bulan suci Ramadan luar biasa. Ada faktor-faktor ekstrinsik motif yang membuat dirinya, jiwanya melakukan sebuah akselerasi, lompatan-lompatan untuk meraih kegiatan suci di bulan suci Ramadan. Coba kita hitung, misalkan di saat kita sholat subuh. Sholat subuh ini kan perjuangan. Di bulan suci Ramadan kita menyaksikan
betapa semangat saudara-saudara kita untuk hadir dalam melaksanakan sholat berjamaah subuh di masjid. Terlebih mengetahui ada 2 rakaat sebelum sholat subuh qoblal fajar, khairun minad dunya wa ma fiha. Nilainya jauh lebih baik dunia beserta isinya. 2 rakaat, apalagi sholat subuhnya. Dan di bulan suci Ramadan itu berlipat-lipat semangat itu. Ya. Semangat itu tidak dapat dielakkan lagi. Untuk apa? Melatih diri meraih penyempurnaan penghambaan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak pada yang lain. Semangat sholat qiyamul lail melalui tarawih, sepertiga malamnya ditambah juga dengan tadarus Al-Quran. Bahkan di bulan suci Ramadan kerap kali khatam kita lebih dari 1 kali. Ada yang 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan mungkin lebih dari itu. Kenapa? Karena dilatih untuk menyempurnakan penghambaan jiwanya di dalam menghambakan diri kepada Allah. Orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu berpikir 1000 kali dulu untuk melakukannya. Coba kalau kita jalan-jalan ke sebuah tempat di Bandung ini yang biasa reyem-reyem, itu di bulan suci Ramadan libur kan. Beres aja bulan suci Ramadan, majan deui lah gitu ya. Gelo deui lah gitu ya. Ya, di bulan suci Ramadan itu tutup, libur. Karena apa? Boleh jadi ada rasa ingin menyempurnakan ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Bahkan para mufassir menyebutkan bahwa orang-orang yang mensucikan jiwanya itu adalah orang-orang yang secara holistik mensucikan farasnya, kehormatan dirinya, mensucikan malnya, harta kekayaannya, mensucikan pemikirannya, tanwir, selalu mencerahkan berbagai hal demi kebajikan. Seringkali kita mendengar ada kisah. Saya ingin mengingatkan kembali akan peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Seorang wanita Buraidah. Kalaupun sering kita menyimaknya, alangkah indahnya manakala kita mentafakuri kisah dimaksud dalam konteks mencucikan jiwa, melatih dirinya, jiwanya untuk menghambakan diri lebih sempurna di hadapan Allah Azza wa Jalla. Suatu hari wanita Buraidah itu menghadap baginda Nabi dan mengakui akan kebejadan moralnya. Ya Rasulullah, saya ini wanita pezina. Saya ini wanita yang telah berlumuran dengan dosa ya Rasulullah. Saya sangat malu di hadapan Allah ketimbang di hadapan manusia. Ini perlu digarisbawahi oleh kita bahwa wanita Buraidah itu menegaskan dengan sebuah pernyataan, aku lebih malu di hadapan Allah ketimbang di hadapan manusia. Lalu Rasul menyatakan, apa yang kau inginkan? Aku ingin engkau menegakkan hukum Islam bagiku, menghukumku sesuai dengan syariat Islam. Lalu Nabi menyuruh pulang ke rumahnya. Nanti 3 hari kemudian datang lagi menghadap baginda Nabi. Wanita itu pulang dan 3 hari kemudian ia menghadap lagi baginda Nabi. Dan ia berkata, ya Rasulullah, atas kebejadan moralku, atas kedurjanaanku, ternyata perbuatanku yang bejat ini telah membuahkan tumbuhnya janin di rahimku. Aku tengah hamil ya Rasulullah. Semakin malu aku di hadapan Allah. Ya Rasulullah, tolong kau tegakkan hukum Islam bagiku. Saat ini juga ya Rasulullah.
Rasul menegaskan, wahai wanita Buraidah, janin yang tengah tumbuh dalam rahimmu, dia adalah hamba yang tidak berdosa. Engkau berkewajiban untuk menjaganya. Engkau berkewajiban untuk menjaga pertumbuhannya dengan baik. Kembalilah engkau. Wanita itu menangis, menyesali akan perbuatannya. Namun ia pun kembali atas perintah baginda Nabi. Singkatnya riwayat itu, setelah ia melahirkan, baru saja hari ketiga, segera ia menghadap baginda Nabi dan ia menyatakan, ya Rasulullah, ini hari ketiga dari kelahiranku, dan ini bayi yang telah aku jaga pertumbuhan di rahimku dan aku telah melahirkannya. Aku mohon kiranya engkau mau untuk menegakkan hukum Islam bagiku, karena rasa maluku sangat dahsyat di dalam hati ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu Nabi berkata, sungguh terpuji engkau wahai wanita Buraidah. Engkau berkewajiban untuk membesarkannya sampai kau menyapinya. Apa ya Rasulullah? Ya, engkau harus membesarkannya sampai menyapinya. 2 sampai 2,5 tahun kau menyusuinya. Kembalilah. Wanita itu menangis lebih dahsyat lagi. Bahkan untuk disuruh kembali itu dia terdiam. Terus dia menangis. Namun ia pun akhirnya mengikuti apa yang disarankan oleh baginda Nabi. 2 tahun lebih ia menikmati jamuan-jamuan Allah yang menghantui dirinya rasa takut yang luar biasa. Ia takut di perjalanan, selama menunggu penantian menyusui anaknya selama 2 tahun lebih. Allah memanggilnya. Bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla? Sungguh sangat luar biasa. Dan setelah ia menyapihnya, bergegaslah ia membawa makanan, sekerat roti yang ada, dan ia segera menghadap baginda Nabi. Haza ya Rasulullah, qad fatamtuhu wa qad akala ta'am. Ya Rasul, aku bawa sekerat roti dan anakku ini telah sanggup memakan sekerat roti. Aku ingin kau menegakkan hukum Islam bagiku. Saat itu Rasul yang mulia memanggil Khalid bin Walid dan menyuruhnya untuk menggendong putra dari wanita Buraidah itu. Diambillah oleh Khalid bin Walid, dan Rasul yang mulia yang menegakkan hukum Islam saat itu, ketika ia memancungnya, terbersihlah darah ke wajah Khalid bin Walid, dan Khalid bin Walid pun marah. Celaka engkau wanita pendosa, haram darahmu membersih ke wajahku bahkan ke tubuhku. Mendengar hartikan itu, Rasul yang mulia marah dan dia berkata, mahlan ya Khalid, sungguh engkau yang celaka wahai Khalid. Ketahuilah bahwa wanita ini adalah wanita ahlul jannah. Dia adalah ahli surga. Dia telah menunggu dengan penungguan dan penantian yang cukup lama. Ketika ia sudah tahu janin itu tumbuh di rahimnya, ia menunggu tidak kurang dari 9 bulan lebih. Ia melahirkannya. Setelah ia melahirkannya, ia menunggu, menyusuinya sampai menyapihnya. Dan proses yang ia lalui, disitulah Allah memberikan jamuan-jamuannya. Apa yang dimaksud? Jamuan taubatan nasuha. Taubat yang disertai dengan kesetiaan. Jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Kisah itu yang seringkali kita dengar, bahkan kita menemukan di beberapa riwayat dalam kitab yang kita temui, bahkan dalam kisah-kisah teladan. Sungguh mengajarkan kepada kita betapa indahnya seorang wanita Buraidah yang dengan cita-cita luhurnya lebih makhluk di hadapan Allah. Dia ingin bertobat kepada Allah.
atas perbuatan kekejiannya, perbuatan yang durjananya itu, sehingga dia lebih malu di hadapan Allah ketimbang di hadapan manusia. Jika dewasa ini terjadi di tengah-tengah kita, wanita-wanita seperti itu, subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, sungguh sangat luar biasa. Kenapa dia melakukan hal itu? Karena malu di hadapan Allah. Jika kita bertanya sekarang pada diri kita, memasuki bulan suci Ramadan, di mana dimensi ibadah di bulan suci Ramadan ini memberikan kesempatan untuk melatih jiwa kita menyempurnakan penghambaan diri kepada Allah. Pernahkah muncul di dalam diri kita ini ada rasa malu? Terlewati waktu sholat, disengaja atau tidak? Telat melaksanakan sholat, muncul kebakhilan dalam diri kita, tidak melakukan amal-amal kesalehan, atau bahkan kita melakukan hal-hal yang inkonsistensi dengan apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul yang nyata, tidak menjaga sebersih-bersihnya tauhid dan lain sebagainya. Adakah rasa malu dalam diri kita? Wallahu a'lam bishawab. Sebuah perenungan dalam rangka kita sekarang ini berusaha melatih jiwa kita di bulan suci Ramadan dalam menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah. Wajib hukumnya kita selalu mentafakuri, merenungkan amal-amal keburukan yang pernah kita lakukan. Ya, karena amal-amal kebajikan itu sudah pasti akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan. Sidang kuliah subuh rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua, saum di bulan suci Ramadan ini menjadi sebuah media kepada kita. Untuk apa? Pelatihan jiwa untuk mengendalikan nafsu ammarah. Bagaimana kita tidak takjub begitu Nabi selesai memenangkan sebuah pertempuran dalam pertempuran Badar, dilaksanakan di bulan suci Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Begitu selesai, Rasul menyatakan, wahai sahabat-sahabatku, baru saja kita menyelesaikan sebuah pertempuran. Ya, dalam perhitungan kita kecil, dan kita sekarang menghadapi musuh yang begitu besar di hadapan kita. Kaget para sahabat, dan di antaranya ada yang bertanya, ya Rasulullah, bukankah perang Badar yang baru saja kita lalui dan telah kita menangkan satu di antara pertempuran yang besar, begitu banyak musuh kita. Lalu kita sekarang dihadapkan kepada musuh yang lebih besar lagi. Pertempuran apa ya Rasulullah? Rasul yang mulia menyatakan, nafsu yang besar di hadapan kita kini adalah nafsu amarah. Nafsu amarah itu akan dapat menggelincirkan kita dari perilaku-perilaku yang baik. Pantas kalau Murtada Mutahhari menyatakan bahwa ketika manusia cenderung melakukan amal-amal keburukan, maka disitulah nafsu amarahnya mendominasi terhadap perilakunya. Kemalasan, perilaku-perilaku yang jelek, yang mazmumah, itu semua adalah kecenderungan potensi yang ada di dalam diri manusia, adalah potensi syaitaniyah. Namun ketika manusia itu cenderung untuk melaksanakan amal-amal kebajikan, maka disitulah dia cenderung untuk mengkondusifkan potensi ilahiyah, potensi ketuhanan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, semangat kita untuk melatih diri kita menjauhkan diri dari nafsu amarah, itu salah satu upaya mengkondusifkan pesan-pesan ilahiyah. Tapi kalau kita sekarang ini cenderung melakukan amal perbuatan yang tidak baik, berarti kita mengikuti
ya dominasi perilaku yang tidak baik adalah potensi syaitannya. Naudzubillah. Yang ketiga, Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah kuliah subuh rahimakumullah, bulan suci Ramadan ini merupakan sebuah agenda besar buat kita. Karenanya saum di bulan suci Ramadan ini menjadi sebuah media penting, yakni melatih diri kita untuk memiliki jiwa sabar. Kata Imam Al-Ghazali, sabar adalah memilih nilai agama dan mengesampingkan hawa nafsu. Ketika kita memilih nilai-nilai agama, disitulah kesabaran muncul. Ketika kita memilih nilai-nilai kebajikan, disitulah nilai kesabaran akan begitu kondusif. Dan yang terakhir, saum di bulan suci Ramadan merupakan media pelatihan yang sungguh luar biasa. Karena di bulan suci Ramadan semangat melatih jiwa untuk menjadi abdan syakuro. Disitulah puncak kearifan seseorang yang selalu berkomunikasi dengan Allah. Melatih diri untuk menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian bersyukur niscaya aku akan lipat gandakan nikmat kepada kalian. Namun ketika kalian kufur, maka azabku akan ditibankan kepadamu, azab yang pedih. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan hadirnya pada kesempatan subuh ini dapat menggerakkan dan mengingatkan kita akan 4 hal penting. Bagaimana dimensi saum bulan Ramadan memberikan media kesempatan kita untuk melatih jiwa kita menjadikan hamba-hamba yang sempurna dalam ibadah. Yang kedua, melatih diri kita untuk dapat mengendalikan nafsu amarah. Dan yang ketiga, melatih jiwa kita untuk memiliki jiwa kesabaran. Dan yang terakhir, menjadikan pelatihan untuk memiliki pribadi abdan syakura. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khairan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.